Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 105 Mimpi. Tidak masalah jika kamu menipu orang lain. Karakter macam apa Saun? Bahkan profesor pun kagum padanya. Kalau bukan ada banyak orang di sini, aku pasti sudah menghajarmu habis-habisan. Melihat pria tua itu memarahi dengan ganas. Samus Tang juga menindaklanjuti dengan beberapa kata sebelum dia berhenti. Orang tua di tanah benar-benar bingung, tidak tahu harus berkata apa atau apa yang harus dilakukan. Ini bukan pertama kalinya melawan orang lain. Setiap kali orang tua di depan pintu berbicara untuknya terlebih dahulu, dia akan menegurnya 2 kali setelahnya. Bagaimanapun, itu adalah keluarga sendiri. Tapi kali ini, lelaki tua itu tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Dia mengandalkan kekuatan paman keduanya, di mana paman keduanya? Bukankah karena Yachop Zhao dia memiliki status saat ini? Seseorang yang dapat membuat Yachop Zhao memandangnya secara berbeda jelas bukan sesuatu yang dapat diprovokasi oleh paman dan keponakan mereka. Cepat minta maaf pada Saun. Bentak pria tua itu. Orang tua di tanah itu tidak peduli dengan rasa malu lagi. Dia tidak memiliki kulit dan wajah, dan dia tidak malu. Pada saat ini, dia langsung bangkit dari tanah dengan senyuman yang menyanjung dan berkata kepada Robert Huo, "Maaf, aku tidak menyangka kamu memiliki hubungan yang baik dengan Profesor Zhao. Jadi, kamu meminta maaf padaku karena Profesor. Bukan karena fakta kesalahanmu sendiri?" Robert Huo bertanya dengan sinis. Tidak, sebenarnya aku yang salah." Orang tua itu menampar wajahnya dengan keras. Baru saja mengancam orang, dan sekarang dia terkena batunya sendiri. "Saun, setelah kembali aku akan memberinya pelajaran, lalu kamu beritahu saja beraya yang harus diganti." Orang tua itu memelototi orang tua itu dan mengutuk, "Anjing, kamu akan membayar uang itu kepada orang lain segera. Sepeser pun tidak boleh kurang, tahu tidak?" Orang tua itu mengangguk berulang kali, "Aku tahu, aku tahu." Robert Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan, biarkan dia pergi." Mobil listrik Natalie Ning tidak rusak, kulit di kakinya tergores, diobati sendiri bisa sembuh. Tapi lelaki tua di depannya jelas bukan orang yang mudah jera. Dia meminta maaf dan dia tersenyum karena dia takut pada kekuasaan, daripada kesalahannya. Orang seperti itu, apa yang ingin dia lakukan dengan uang? Sebaliknya, sepertinya suka memanfaatkan orang lain dan menindas yang lemah. Petugas kebersihan tua mengira Robert Huo tidak memperpanjang masalah ini karena memandangnya, lalu dia berkata kepada orang tua itu, "Saun murah hati, tidak memperbesar masalah, masih tidak cepat pergi. Lain kali pakai otakmu, jangan sembarangan mencari masalah dengan orang lain, kalau tidak, lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran." Orang tua itu mengangguk dan membungkuk, mengangkat sepeda listriknya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal, dan pergi dengan wajah muram. Ketika dia pergi, Harold Ma merasa malu. "Ini, Tuan, sekarang setelah faktanya jelas, maka kami juga pergi." Robert Huo tidak tertarik untuk berbicara dengan orang-orang seperti ini terlalu banyak, dia dengan santai mengatakan sesuatu, Harold Ma berpamitan, dan pergi dengan kepala tertunduk seperti orang tua tadi. Tentu saja, Jason Liao dan teman-temannya tidak mau tinggal, tetapi ketika dia hendak pergi, tiba-tiba Robert Huo memanggilnya. Awalnya, Jason Liao ingin menggunakan masa depannya dalam kemarahan. Dengan kata lain, Robert Huo memiliki banyak latar belakang dan tidak membutuhkan bantuannya. Untuk sesaat, merasa sedikit putus asa. Robert Huo melihat suasana hatinya yang rendah dan berkata, "Kamu adalah orang yang berprinsip." Jason Liao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana jika ada prinsip, tidak ada yang bisa diubah, itu hanya akan dimarahi orang. Itu karena statusmu saat ini rendah." Robert Huo menepuk pundaknya dan berkata, "Jika kamu ingin berpegang pada prinsip, kamu harus terlebih dahulu memastikan bahwa kamu memiliki posisi di mana kamu dapat mematuhi prinsip. Bekerja keraslah, harap kamu mencapai pencapaian yang tinggi." Jason Liao tertegun. Dia bisa mengerti maksud Robert Huo bahwa statusnya terlalu rendah sekarang, dan tidak ada gunanya berbicara prinsip.
Tetapi ketika statusnya tinggi, siapa yang dapat dengan mudah mengabaikannya setelah berbicara? Status. Itu adalah dasar untuk menentukan hak untuk berbicara. Setelah menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak, Jason Liao mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah serius kepada Robert Huo, "Aku akan mengingat kata-katamu. Tapi aku tidak ingin menggunakan apa yang disebut kesederhanaan untuk membuat diriku naik lebih tinggi, karena itu kemunafikan. Tidak peduli apa masa depan, aku akan lebih berpegang pada prinsip-prinsipku. Apakah itu berkah atau kutukan, biarkan Tuhan yang memutuskan." Melihat Jason Liao dengan wajah serius, Robert Huo tertawa. Laki-laki yang 2 atau 3 tahun lebih muda darinya ini sepertinya belum sepenuhnya menghancurkan mimpinya dengan kenyataan. Setidaknya, dia masih memiliki keberanian untuk melanjutkan. Karena itu, Robert Huo tidak banyak bicara. Keduanya mengangguk sedikit, dan mereka berpisah. Setelah kembali ke mobil, orang lain memandang Robert Huo dengan emosi di wajahnya. Berkata, "Aku sangat iri padanya, Profesor Zhao adalah pendukung di usia yang begitu muda, dan sekarang dia tidak akan berjalan ke samping." Jason Liao menyalakan mobil. Setelah melihat Robert Huo, dia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lemah, "Aku tidak iri padanya karena aku tidak ingin ada yang menjadi pendukung untukku. Suatu hari, akulah yang akan menjadi orang kepercayaan." Rekannya itu memandang Jason Liao dengan heran, dan akhirnya tertawa dan berkata, "Kamu sangat optimis." Jason Liao tidak berniat menjelaskan kepadanya, Robert Huo membangkitkan dorongan terakhir di hatinya. Dengan momentum ini, Jason Liao memutuskan untuk mendaki. Dia percaya bahwa dia bisa mendaki ke puncak dan melihat pemandangan yang berbeda. Keberanian yang unik bagi seorang pria muda sepenuhnya tercermin dalam dirinya. Di sisi lain, Robert Huo dan petugas kebersihan tua berbicara beberapa patah kata, dan mereka juga berpisah. Itu bukan masalah besar, dan dengan begitu banyak orang yang lewat menyaksikan kegembiraan di sekitar, Natalie Ning juga merasa sangat tidak nyaman dan pulang begitu saja. Setelah kembali ke rumah, Robert Huo mendisinfeksi kaki Natalie Ning terlebih dahulu, kemudian menggunakan perban, dan kemudian sibuk memanaskan kembali piring yang dingin. Natalie Ning bersandar di dapur untuk melihatnya bekerja, merasa hangat di hatinya, dan pada saat yang sama tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Profesor Zhao dan kamu memiliki hubungan yang baik?" "Tidak terlalu baik, hanya bertemu sekali, tapi aku akan pergi bermain catur dengannya besok," jawab Robert Huo. "Itu bukan orang biasa. Saat bergaul, berhati-hatilah." Natalie Ning mendesak, tapi kemudian berpikir, dengan kemampuan sang suami, nasihat semacam ini sepertinya tidak ada gunanya. Siapa yang bisa dikagumi oleh Yachop Zhao? Siapa yang perlu diingatkan? Profesor Zhao masih sangat santai, tidak terlalu sok. Robert Huo menoleh sambil tersenyum, dan berkata, "Aku masih berpikir untuk berkenalan satu sama lain di masa depan. Suatu hari aku akan memintanya menjadi pengiklan untuk toko Taobao kita. Kemudian, bisnis pasti akan bisa berkembang pesat." Natalie Ning tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu terlalu berani untuk memikirkannya. Itu Profesor Zhao yang terkenal. Bisakah kamu datang untuk berbicara tentang toko kecil kita? Mimpi masih harus dibuat, jika menjadi kenyataan." Kedengarannya seperti lelucon, tapi nyatanya, Robert Huo benar-benar punya ide ini. Ketika dia masih di rumah Huo, dia secara pribadi mengunjungi dan mengundang Yachop Zhao sebagai tamu, tapi itu ditolak. Itu adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak bisa disentuh oleh Robert Huo dengan kata-kata. Robert Huo selalu mengingat kegagalan semacam ini, dan suatu hari dia berpikir untuk mencari tempat. Tentu saja, ini bukan untuk berurusan dengan Yachop Zhao, tetapi karena Yachop Zhao menolaknya dalam bisnis, maka dia harus menarik Yachop Zhao ke dalam air dalam bisnis. Robert Huo adalah orang yang tidak mau mengaku kalah. Dengan pengalaman terakhirnya, dia juga punya ide yang jelas bagaimana membuat profesor tua itu terkesan. Kali ini, tidak akan pernah gagal lagi. Dari mana Natalie Ning tahu bahwa lelucon di permukaan suaminya sebenarnya tersembunyi di masa lalu? Tidak ada yang mengerti keseriusannya, bahkan jika dia mengerti, dia hanya akan tertawa. Menunggu satu hari Yachop Zhao benar-benar akan datang untuk berbicara tentang toko Taobao,
tidak tahu seperti apa ekspresi Natalie Ning nantinya. Bab 106 kalah dengan sangat cepat. Pada keesokan harinya, Robert Huo datang ke kediaman keluarga Zhao. Sikap penjaga gerbang kini pun berubah menjadi semakin bersegan. Walaupun salah keponakannya itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, namun dia juga sudah pergi pada saat itu, sehingga dia tentu saja merasa bersalah. Robert Huo tidak terlalu menghiraukannya dan bertanya, apakah rasa teh jahenya itu enak? Penjaga gerbang itu bergegas menganggukkan kepalanya, lalu tersenyum dan menjawab, rasanya sangat enak, Profesor juga sangat menyukainya. Kalau begitu, aku akan membawakannya lagi untuk kalian ke depannya. Baik, pria yang baik. Di tengah percakapan singkat mereka, Griffin Huo pun tiba. Ketika melihat Robert Huo datang lebih awal dibandingkan dirinya, Griffin Huo pun berinisiatif untuk menyapa. Sikap pemenang di antara pertarungan pemuda itu bukanlah apa-apa, namun kesopanan tetap harus dijalankan. Pada saat ini, dua orang lainnya masuk, di mana salah satunya tertawa terbahak-bahak, Griffin, kamu benar-benar terlalu rajin, kamu datang sangat awal, aku bahkan berkata bahwa aku akan tiba lebih awal dibandingkan dirimu. Ketika melihat ada yang datang, Griffin Huo mengerutkan alisnya dan berkata, bukankah kamu juga datang sangat awal? Aku ini santai dan tidak mempunyai kesibukan. Aku hanya berkeliling setiap harinya, berbeda denganmu. Orang yang datang itu adalah Tiago Huo yang sangat tidak disukai oleh Griffin Huo. Walaupun berada pada tingkatan kedua yang sama, nomor plat mobil Tiago Huo adalah 20.017. Kebetulan hanya satu angka lebih kecil dibandingkan Griffin Huo. Walaupun angka dalam tingkatan kedua itu sebenarnya tidak terlalu berarti namun Tiago Huo sering menggunakan hal ini untuk mengejeknya. Kekuatan ayahnya di dalam keluarga Huo jauh lebih besar dibandingkan ayah Griffin Huo, oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar rasa bencinya terhadap pria sombong ini, Griffin Huo juga tidak bisa bersikap terlalu berlebihan terhadap dirinya. Tiago Huo melihat ke arah sekeliling halaman, lalu mengerutkan bibirnya, Profesor Huo ini benar-benar serupa dengan gosip yang beredar, rumahnya dipenuhi dengan sayuran yang dia tanam, jika dia memang sesantai itu, mengapa dia tidak pergi ke pedesaan dan membeli tanah saja, dengan demikian, tanamannya akan jauh lebih berarti. Ekspresi Griffin Huo semakin menegang, dia kemudian mengeurnya, apakah kamu boleh mengomentari apa yang Tuan Zhao lakukan? Omong kosong. Tiago Huo tersenyum dan berkata, aku bukannya berbicara hal buruk mengenai dirinya, mengapa kamu bereaksi seheboh itu? Griffin Huo menatap tajam dirinya, dia tahu pria ini sengaja datang untuk memicu keributan. Walaupun mereka berdua bukanlah saudara kandung dari ayah dan ibu yang sama, tetapi sama-sama merupakan anggota keluarga Huo. Jika Tiago Huo membuat Yachop Zhao merasa tidak senang, bagaimana dia mungkin bisa bersikap baik kepada anggota keluarga lain yang juga bermarga Huo? Penjaga gerbang itu menatap Tiago Huo dengan sedikit perasaan kesal. Tidak ada pernah tamu yang berani bersikap tidak sopan terhadap profesor, mengapa anak brengsek seperti ini bisa datang kemari? Pada saat ini, Yachop Zhao berjalan keluar dari ruang tengah. Ketika melihat beberapa orang sedang berdiri di sana, dia pun menyapa, masuklah ke dalam dan duduk jika sudah datang, untuk apa kalian berdiri di sana? Siapa kamu? Tiago Huo tentu saja paham bahwa dia sedang menanyakan dirinya. Sehingga dia pun tersenyum dan memperkenalkan dirinya, namaku adalah Tiago Huo, aku adalah kakak sepupu Griffin Huo. Ketika mendengar mengenai reputasi Tuan Zhao, aku datang kemari untuk menyapa dengan penuh rasa hormat. Yachop Zhao hanya mengiyakannya, walaupun tidak pernah bertemu dengan Tiago Huo, namun dia tetaplah adalah anggota keluarga Huo, sehingga dia merasa tidak nyaman jika harus mengusirnya, sehingga dia mempersilahkan mereka untuk masuk bersama-sama. Sebelum masuk ke dalam ruang tengah, Griffin Huo menarik Tiago Huo sejenak tanpa menarik perhatian, lalu memerintahnya dengan nada yang tegas, aku tahu apa tujuan jahatmu, namun kamu sebaiknya jangan sembarangan bertindak. Ini adalah Profesor Zhao, jika muncul masalah, ayahmu sekalipun tidak akan bisa melindungi dirimu. Lihat caramu berbicara, aku ini datang untuk menemui Profesor dengan setulus hati, mengapa kamu selalu saja merasa bahwa aku datang untuk memicu masalah? Tiago Huo hanya menjawabnya dengan sangat sederhana,
lalu kembali menatap ke arah Robert Huo dan bertanya dengan sedikit rasa penasaran, aku belum sempat bertanya mengenai siapa dirinya ini. Dia adalah Shaun Li, tamu yang diundang oleh Tuan Shao, ucap Griffin Huo yang memperkenalkannya dengan singkat. Tiago Huo hanya mengiyakannya, lalu bersikap tidak terlalu tertarik. Menurut orang lain, tamu Profesor Zhao seharusnya memiliki latar belakang yang hebat. Namun menurut yang satu ini, dia merasa malas menghiraukannya. Robert Huo juga tidak berinisiatif untuk berbincang dengan Tiago Huo. Pada saat di rumah keluarga Huo sebelumnya, pria ini selalu saja mencari masalah setiap bertemu dengannya, tepat seperti seekor tikus yang bertemu dengan kucing, benar-benar merasa sangat takut. Karena sejak kecil hingga dewasa, Robert Huo tidak jarang memukulnya. Pukulannya yang terakhir bahkan membuat Tiago Huo harus dirawat di rumah sakit selama hampir setengah tahun. Robert Huo tidak bersikap terlalu baik terhadap adik sepupunya yang satu ini, dia selalu saja mencari dan menambah masalah setiap harinya. Tidak ada orang lain yang lebih ahli dalam menggoda wanita dibandingkan dirinya. Dirinya kini bukan lagi merupakan seorang tuan muda tertua Huo, sehingga dia tentu saja tidak perlu terlalu sering berhubungan dengan orang sepertinya ini. Setelah masuk ke ruang tengah, sebuah papan catur sudah dipajang di tengah meja, disertai catur hitam dan putih yang dipisahkan di kedua sisinya. Yachop Zhao mengeluarkan peralatan seduh teh, lalu tersenyum dan berkata, kalian berdua bermain saja terlebih dahulu, aku akan menyeduh teh untuk kalian. Bagaimana kita mungkin membiarkan Tuan Zhao kerepotan? Serahkan saja kepadaku, ucap Griffin Huo secara tergesa-gesa. Namun reaksi Robert Huo adalah, kalau begitu, maaf sudah merepotkan Tuan Zhao. Jawabannya ini membuat Griffin Huo sedikit tercengang. Jika dipandang dari sudut sopan santun, bukankah dia seharusnya berinisiatif untuk membantu seorang senior? Pria yang satu ini masih sempat memberikan hadiah kepada penjaga gerbang, namun mengapa dia bersikap tidak peduli terhadap Tuan Zhao yang hendak menyeduh teh secara pribadi? Apakah dia mungkin merasa angkuh? Namun Yachop Zhao tidak merasa tidak senang terhadap reaksi Robert Huo. Dia hanya tetap tersenyum dan menjawab, baiklah, kalian tidak boleh tidak fokus saat sedang bermain catur. Aku juga bukannya sudah berada di ambang kematian dan sudah tidak bisa bergerak. Menyeduh teh bukanlah sebuah masalah. Terlebih lagi, kamu masih belum pernah mencoba untuk meminum teh yang kuseduh, bukan? Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyeduh teh. Rasa dari setiap seduhan juga berbeda, coba cicipi saja nanti. Ketika mendengar ucapan ini, Griffin Huo pun langsung tercengang. Yachop Zhao kini ingin memperlihatkan kemampuannya dalam menyeduh teh, dia tentu saja tidak akan memanfaatkan dirinya. Hanya dirinya saja yang terlalu bodoh hingga tidak dapat membaca cara pikir pria tua ini. Dengan perasaan kagum terhadap Robert Huo, Griffin Huo pun duduk di samping papan catur. Pada saat ini, Robert Huo berkata, sudah kita bicarakan. Kamu menjalankan pihak catur hitam terlebih dahulu, aku akan mengalah 7 langkah. Tiago Huo yang sedang bersantai tanpa kesibukan dan menatap Yachop Zhao dengan perasaan tertarik itu pun berpaling, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Griffin, kamu ini benar-benar sangat disepelekan oleh orang lain. Kamu terlebih dahulu dipersilahkan, bahkan dipersilahkan 7 langkah, hahaha. Suara tawanya itu membuat Griffin Huo merasa jijik. Ketika Tiago Huo memicunya, wajah Griffin Huo langsung memerah. Dia kemudian berbicara dengan nada penuh emosi. Siapa yang mempersilahkanmu untuk mengalah? Aku sudah terlebih dahulu menyuruhmu untuk terlebih dahulu, bahkan mempersilahkanmu 7 langkah. Ketika melihat ekspresinya yang marah, Robert Huo pun tersenyum dan berkata, kalau begitu, tidak perlu mengalah, kamu yang mengambil bagian catur hitam saja. Catur hitam ya catur hitam, jangan mencari alasan ketika kalah nanti. Ucap Griffin Huo dengan nafas terengah-engah. Robert Huo tentu saja tidak akan mencari alasan, walaupun kemampuan caturnya tidak berkembang terlalu jauh, namun dia masih mempunyai cukup kemampuan untuk melawan seorang Griffin Huo. Yachop Zhao yang sudah selesai menyeduh teh kemudian menuangnya ke dalam 6 cangkir. Tiago Huo tidak menunggunya mempersilahkan, melainkan langsung menghabiskan 1 cangkir teh dalam 1 tegukan. Ketika melihat sikapnya yang sembrono, Yachop Zhao pun sedikit tercengang, bahkan tidak berbicara lebih lagi.
Pada saat baru saja berencana memanggil Robert Huo dan Griffin Huo untuk minum teh, Chop Zhao melirik ke arah papan catur, lalu menyadari bahwa catur hitam milik Griffin Huo sudah dikeliling, akhir dari permainan ini sudah ditetapkan. Berapa lama waktu yang baru saja berlalu? Mulai dari menyeduh teh hingga saat ini sepertinya hanya memakan waktu 5 hingga 6 menit saja, bukan? Kemenangannya ternyata dapat ditentukan dalam waktu sesingkat ini. Wajah Griffin Huo langsung memerah, dahinya dipenuhi tetesan keringat, serta sebuah catur hitam berada dalam genggamannya. Dia sudah merasa ragu cukup lama karena dia tidak tahu harus meletakkan caturnya di mana. Pada saat baru saja mulai bermain catur, dia melihat sikap Robert Huo yang sangat santai, tidak terlihat adanya trik ataupun sejenisnya. Dia bahkan mengira bahwa kemampuannya dalam bermain catur hanya biasa saja. Siapa yang menyangka, setelah 20 langkah berlalu, dia tiba-tiba menyadari bahwa catur hitamnya itu sudah terus tersingkirkan hingga hanya tersisa beberapa catur saja. Tidak ada yang bisa dihubungkan dari ujung yang satu hingga ke ujung lainnya. Keadaannya berada dalam situasi yang sangat kritis. Keadaan yang dapat menaklukkan Griffin Huo habis-habisan seperti ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sedikit lebih memahami permainan Weiqi. "Kamu sudah kalah," ucap Robert Huo dengan nada datar. "Aku." Griffin Huo menggenggam catur hitamnya dengan wajahnya yang sudah sangat memerah. Dia ingin sekali bersikeras berkata bahwa dia tidak kalah, namun kenyataannya kini berada di depan matanya. Dia langsung terjatuh ke dalam situasi kalah dalam 2 hingga 30 langkah saja, keadaannya tentu saja akan semakin mengenaskan. Dia masih merasa tidak yakin bahkan ingin langsung melihat kebenarannya di atas papan catur kemarin. Hasilnya, dia langsung dikalahkan dengan sangat cepat. Griffin Huo pun merasa sedih dalam hati. "Kamu ini sudah terlalu tidak sabar, hingga suasana hatimu ikut terganggu, jika tidak, kamu juga tidak akan kalah secepat itu." Robert Huo hanya mengomentarinya dengan sederhana, lalu mengambil 2 cangkir teh dari nampan, menyerahkan salah satu cangkirnya kepada Griffin Huo dan berkata, "Minum teh dan tenangkan perasaanmu." Chop Zhao tersenyum dan berkata, "Permainan catur kalian ini sudah berakhir sebelum aku sempat melihatnya." Griffin Huo mengambil cangkirnya dengan perasaan malu, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Tiago Huo yang berada di salah satu sisi hanya tersenyum aneh dan berkata, "Pantas saja orang lain sudah mengalah terlebih dahulu terhadap dirimu sejak awal, sepertinya dia sudah tahu bahwa kemampuanmu itu sangat buruk sejak awal." Griffin Huo tidak merasa keberatan terhadap komentar Robert Huo, ataupun ejekan Chop Zhao, lagi pula kemampuan mereka berdua dalam bermain catur lebih hebat dibandingkan dirinya. Namun, bagaimana dengan Tiago Huo? Beraninya seorang pria yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai keahlian menertawai dirinya? "Kemari jika kamu memang berani. Perlihatkan seberapa hebat dirimu itu." Griffin Huo langsung tergesa-gesa berdiri dengan rasa kesal dan memberikan ruangan kosong.